Halo teman-teman, penonton setia official YouTube channel Karoseri Adi Putro. Dengan Adit di sini, sekarang kita ada di hari Rabu tanggal 12 November 2025. Di video kali ini kita akan mengantar armada yang akan kita hadirkan di acara GJAW atau Gaikindo Jakarta Auto Week dari Malang menuju ke Bekasi, teman-teman. Nah, akan seperti apa sih keseruan perjalanan kali ini? Silakan teman-teman tonton video ini sampai selesai supaya nggak ada informasi yang terlewat. Dan jangan lupa ya teman-teman, like video ini, subscribe official YouTube channel Karoseri Adi Putro, dan share video ini ke seluruh sosmed teman-teman ya. Nah, yang ketinggalan nih Husen teman-teman. Nah teman-teman, armada yang akan kita antar masih ada di ruang finishing bus Karoseri Adi Putro. Ini sekarang kita ada di halaman depan ruang finishing ya. Luar biasa nih, didominasi oleh armada terbaru dari City Trans Bus Line yang insya Allah akan dirilis dekat-dekat dari hari ini ya teman-teman. Kemudian kalau kita lihat di sebelah kiri, di sini ada banyak sasis teman-teman. Wah, ini kalau kita lihat ya, dari Mercy semua nih. Ada yang tipe OF 1623 yang tentunya sudah built-in air suspension ya teman-teman. Di sini teman-teman bisa lihat. Kemudian ada OH 1626L sasis modular ya, pendek teman-teman, nanti akan dipotong saat pembuatan bodi. Nah, ini dia ruang finishing bus Karoseri Adi Putro. Kita lihat-lihat dulu ya teman-teman yang ada di sini. Di sini ada 3 unit Jetbus 5 MHD single glass milik PO Sinarjaya yang insya Allah akan dirilis di hari ini atau besok. Ini menggunakan sasis Mercedes-Benz OF 1623L Euro 4. Kemudian di sini ada armada terbaru dari PO Aneka Bintang. Wah, keren ya. Single glass teman-teman, SHD. Ini sasisnya Hino RM280 ABS Euro 4. Kira-kira akan dijadikan armada dengan nickname atau julukan apa ya teman-teman ya? Cakep warnanya. Kemudian ini dia teman-teman 3 unit armada yang akan kita hadirkan di Gias 2000 GJAW teman-teman ya. Karena antara Gias dan GJAW sama-sama dari Gaikindo ya teman-teman. Jadi suka ketuker gitu teman-teman. Nah, ini ada Jetbus 5 Unicoach dan ada Mas Husni. Mamang Uni. Ini bisnya Mas Husni apa gimana? Enggak ya? Collab. Oke, nanti kita akan lihat teman-teman interiornya di video kali ini. Kemudian ada Jetbus 5 STD atau Super Double Decker milik PO X. Ini menggunakan sasis MAN RR4 26480 Euro 5 teman-teman. Kalau ini Mercedes-Benz OH 1626S. Wah, itu drivernya sudah siap itu. Ada Pak Purwadi. Kemudian di sini ada Jetbus 5 DCXL. Ini tronton full sleeper teman-teman, menggunakan sasis Mercedes-Benz O500 RSD 2445. Wah, ada Pak Chris dari PO Traveling teman-teman di dalam bis ini. Wih, ini kalau traveling ambil seperti ini teman-teman,
Wah, sangat spesial pariwisata tapi full sleeper. Siapa tahu ya kedepannya ada divisi akap dari PO Traveling, karena lumayan banyak PO-PO di Bali yang sekarang ini merambah ke dunia akap yang tadinya wisata. Contohnya seperti PO Bali Deva menghadirkan divisi akap dengan armada Jetbus 3 Plus ya teman-teman. Nah ini juga ada lumayan banyak nih dari tim sales kami. Ada Kodeni. Wah, Kodeni ini PIC dari Karoseria Diputro yang melayani PO yang warna merah putih ini teman-teman. Wih, sepertinya nih mau isi bahan bakar nih teman-teman ya. Karena nanti setelah dirilis dari sini bisa langsung ngejos. Oh, ganteng banget ya teman-teman. No debat. Desain dari Karoseria Diputro ini memang paling ganteng. Apalagi pakai livery terbaru dari PO ini teman-teman ya. Wah, cakep. Nungguin apa, Ce? Ini agak bintang. Wih, aneka bintang ya. Iya. Berapa unit, Ce? Satu dulu ya. Iya. Ini warnanya warna apa sih, Ce? Kok cakep? Ungu magenta. Ungu magenta. Oke, thank you, Ce. Tuh, ada Komario juga, teman-teman. Wah. Oke, isi bahan bakar dulu, teman-teman. Sebelum kita ngejos menuju ke Bekasi. Oke, kita isi bahan bakar. Gimana Pak Pur? Ya. Enak ya posisinya ya? Enak. Longgar. Terus juga nggak mentok ke atas. Aman. Aman. Driver aman. Oke, driver aman. Wah, udah ada yang nungguin. Wah, mantap. Ini manianya Pak Pur gitu. Wow, ada Mas Hisham juga. Jos. Ini kebetulan udah upgrade ya. Kiri kanan bisa ya. Ya. Kiri kanan. Wah, ditunggu foto-fotonya guys. Ditunggu foto-fotonya. Sekarang bawa Unicoach pertama loh. Sangar loh. Ses. Oke, kita sudah isi bahan bakar, teman-teman. Dan kita sudah ada di kursi yang kita idam-idamkan. Yes, kita bukan yang pertama, tapi kita insya Allah jadi penantian utama. Ini BTW, ngelihat ke samping, enak ya, teman-teman. Ada Mas Hisham. Yo, monggo Mas. View-nya seperti ini, teman-teman. Kita bisa melihat ke depan dengan jelas, ya. Kemudian teman-teman bisa lihat kaki saya ini nggak mentok ke dashboard, teman-teman ya. Jadi jaraknya masih cukup jauh. Di sini sudah lengkap, teman-teman. Ada cup holder, ada USB port charger tipe A dan tipe C yang hanya boleh digunakan untuk ngecas HP. Nggak boleh untuk ngecas powerbank, laptop, kamera, dan lain sebagainya karena berbahaya ya untuk perjalanan kita. Kemudian di sini ada tombol untuk menyalakan dan matikan lampu ambient lights. Nah ini teman-teman. Oke, seperti ini. Di depan view-nya enak teman-teman. Di sini ada avot. Wah, ini avotnya bisa kita atur ya teman-teman ya. Ini mau menghadap ke kita, bisa ya seperti ini. Mantap pokoknya teman-teman ya. Kalau misalnya teman-teman mau melihat jalan, avotnya bisa kita lipat seperti ini. Nah, ini karena saya pakai satu tangan teman-teman, jadi susah. Seperti ini. Mantap. Mantap teman-teman ya. Ini lega. Terus senyap juga di sini.
AC-nya kenceng teman-teman, AC-nya kenceng di belakang sini. Ini ada ambient lights ya yang tadi, kalau mau dinyalakan bisa. Ini nggak perlu khawatir kena kepala karena bisa diarahkan ke kiri dan ke kanan, jadi nggak nyentrong ke kepala teman-teman. Wow, mantap ya. Untuk full review nanti akan saya review teman-teman saat kita ngetrip beneran dari Malang menuju ke Bekasi. Sekarang saya mau preview bagian sini terlebih dahulu karena ini kan yang ditunggu-tunggu oleh teman-teman. Sleeper di depan. Sebenarnya ya teman-teman ya, dari tahun 2022 kita udah bikin yang seperti ini di Armada Double Decker milik PO Juragan 99 Trans. Dia modelnya sleeper semi-semi kompartemen seperti itu ya teman-teman. Nah, di tahun ini, di tahun 2025 hadir untuk SHD teman-teman ya. SHD, jadi mau pakai sasis Hino RM tuh bisa, mau pakai Mercedes-Benz OH1626S bisa, seperti ini. Mau tronton ya bisa juga teman-teman. Nanti kita akan coba ya yang tronton milik PO X. Kita sebut saja PO X terlebih dahulu ya teman-teman. Wah, auto ganteng ini. Persiapan kita mau masuk lagi teman-teman ke workshop karoseri Adiputro. Aman semua teman-teman. Nah, ini benefitnya kalau kita duduk di sini, kita bisa melihat ke arah driver. Bisa ngobrol dengan driver. Penggemar bis pasti suka duduk di sini teman-teman. Wih. Ini karena lega juga ya, jadi nggak perlu khawatir kejedot. Wis, tenang aja teman-teman, aman di sini, enak, naiknya tuh nggak susah. Nanti kita akan coba saat kita mereview lengkap. Oke, langsung finishing Pak Pur. Wah, ini ada Cek Christine bersama rombongan owner PO Aneka Bintang. Nah, di sebelah kiri ini ruang finishing minibus karoseri Adiputro. Masuk. Woi. Ini teman-teman, Adiputro diramaikan oleh City Trans. Klakson bawaan sasis ya teman-teman, masih tin 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 gitu. Oke, yuk kita turun. Wih, ada Koyemi. Serius banget Koyemi. Wah. Ini gerbang sakral ya teman-teman ya. Wah, ini semua pasti berbahagia ketika ada bus yang dirilis ya keluar dari gerbang ini. Oh, tim sales pada ngumpul. Semangat tim sales karoseri Adiputro, tim sales bus ya khususnya, ini akan jadi masterpiece kita selanjutnya untuk perusahaan-perusahaan bus akap. Wah, cuan banget nih. Cuan banget. Ini saya kasih bocoran aja. Di sini di PO ini teman-teman ya, kapasitas totalnya 28 kursi. Dibandingkan dengan 28 kursi yang standar saja gitu ya, konfigurasi 2+1, dengan adanya sleeper model seperti ini akan lebih menguntungkan ya, karena secara harga tiket bisa lebih tinggi dan secara kenyamanan eksklusifnya itu juga bisa lebih nyaman teman-teman. Mantap. Nah, ini teman-teman, kalau masuk gigi mundur kita bisa lihat ada view ke arah belakang, jadi memudahkan driver melihat ada apa sih di bagian belakang bus ini. Ini menjadi standar ya dari Jetbus 5 series, bukan opsional. Foto sih. Oke, kita foto sih teman-teman. Tuh, enak toh.
Wah, ini buat video trip report pasti suka nih teman-teman duduk di sini. Wis, masuk. Saya mau integrasi tim sales. Kata-kata untuk Unicoach. Kabur Mas Adi. Kata-kata untuk Unicoach. Body repair aja. Koyem. Kata-kata untuk Unicoach. Konsep terbaru dari karoseri Adi Putro. Oke. Mantap nih. Nah, ini sekalian MAN lagi ada pengecekan teman-teman. Oke teman-teman, sekarang kita mau nyoba armada ini. Kita mau isi bahan bakar. Nah, ini dia jawaban apa sih DCXL itu? DCXL adalah Dream Coach XL. Komicin. Nah, ini kita ada di Cetus 5 DCXL bersama Pak Sis, drivernya. Wah, ini luar biasa, ada Pak Huri juga. Tapi armadanya udah berangkat duluan ya, Pak? Siap. Nanti pulangnya kita konten bareng. Siap. Oke. Posisi driver enak teman-teman, longgar. Nyaman. Ke atas longgar ya Pak Sis ya? Nyaman, longgar. Nyaman. AC nggak langsung ke arah kepala, jadi nggak bikin pusing. Wah, di sini spek mewah teman-teman, ada ambient lights, tulisan Adi Putro. Oke. Nah, teman-teman mungkin sudah tahu kalau di sasis Mercedes-Benz O500 RSD 2445 ini ada sistem ADAS bawaan sasisnya. Nah, untuk kamera ini diletakkan di sini, teman-teman. Sementara ya, sambil menunggu instruksi yang lebih fix dari Mercy, teman-teman. Kita ditunggu lagi nih oleh rekan-rekan penggemar bis. Wah. Wih, mantap Mas Hisham. Jos, Pak Sis. Wis pengalaman bawa sasis tronton
50 tahun. 50 tahun. Wah, terima kasih untuk rekan-rekan penggemar bis yang hunting-hunting. Wih, semangatnya nih ya, walaupun mendung-mendung tapi nggak redup, tetap menyala teman-teman. Nah, di sini kita sudah selesai isi bahan bakar. Kita mau muter, tapi lagi-lagi teman-teman untuk review fullnya nanti ya, setelah selesai dikerjakan, karena jujur ini belum selesai. Dari Aldila Seats masih ada proses pengerjaan. Kemudian seperti ini view-nya dari kursi jomblo. Buat yang jomblo pilihnya di sini aja. Kalau yang sudah berpasangan boleh pilih di sleeper yang ada 2 bangku di baris kanan. Di sini kita bisa lihat sama ya, seperti di Unicoach. Untuk sleepernya di paling depan ada AVOD berbasis Android. Kemudian armrestnya model seperti ini teman-teman, jadi dia dinaikkan dan diturunkan seperti ini. Di sini juga ada armrest. Kemudian di sini dibuat kosong ya, jadi bisa untuk naruh barang atau mungkin mau naruh alas kaki ya, sepatu, sandal bisa di sini. Lega ke arah depan, teman-teman bisa lihat. Wah, seperti ini, karena ini benar-benar terbatas ya teman-teman, namanya juga sleeper 2+1. Di sini tidak ada armrest yang ada USB port chargernya. USB port charger diletakkan di depan seperti ini. Nah, nggak apa-apa, nanti sambil ngecas HP-nya bisa ditaruh di samping sini teman-teman, jadi kita bisa menikmati perjalanan, nggak main HP terus. Pandangan ke depan juga tuh nyaman ya. Di pagi hari nggak terlalu silau, kita bisa tetap melihat ke arah depan dengan jelas kalau kita rebahkan bangkunya ke belakang. Mantap toh. Sleeper 2+1. Senyap ya di sini, nggak berisik teman-teman. Sama seperti di Unicoach, di belakang di sini ada louver AC dan ada lampu, teman-teman. Kemudian di sini juga ada gorden. Jadi benar-benar kita mempertahankan identitas kita ya. Kalau itu suara bunyi dari bangkunya, teman-teman. Tenang aja, nanti kalau sudah selesai instalasi tidak ada lagi nih suara gemelodak-gemelodak. Wis, senyap teman-teman. Ini saya penasaran banget nih, nanti kalau udah dirilis dan dioperasionalkan di PO-nya teman-teman, kira-kira akan dibuat jalan di trayek mana ya? Wah, harusnya sih ini trayek jarak jauh ya teman-teman. Apalagi modelnya sleeper, terus triple axle, 2+1 seperti ini. Buat keluarga cocok, buat ngetrip sendiri juga cocok. Teman-teman berharapnya ini dijalankan di trayek mana? Boleh dijawab di kolom komentar. Persiapan kita kembali masuk ke workshop karoseria di Putro.
Oke, sudah isi bahan bakar semua teman-teman. Sekarang kita tunggu ya sampai pengerjaannya selesai semuanya. Interiornya, kemudian kursinya. Karena kalau interior kan yang ngerjain tim dari Karoseria Adi Putro teman-teman. Kalau kursi yang ngerjain yo tim dari Aldi Lasit. Kita berangkat dulu. Jam 18:37. Nah, ini sesuai barisan yang tadi. Ini ada Jetbus 5 DCXL, kemudian Jetbus 5 Unicoach, Jetbus 5 Jumbo, di depannya ada Jetbus 5 MC, dan ada Jetbox Frigo. Jos. Pakai selendang Jetbus 5 teman-teman. Wah, ini kita akan lihat. Oh, ada yang ngambil video, ngambil foto loh. Luar biasa semangatnya. Walaupun hujan-hujan begini tetap ngoyot. Semangat untuk teman-teman. Semoga lelahnya perjuangannya jadi berkah, jadi kebahagiaan untuk teman-teman. Dari sini kita langsung masuk tol teman-teman, melalui gerbang tol Singosari. Perjalanan ini kita lanjutkan dengan menempuh full tol.
kita ASMR dulu ya teman-teman, menuju ke gerbang tol Singosari. Wow, nyaman banget teman-teman. Ada imposter teman-teman, kalau dilihat tuh ada Jetbus 5, nggak kelihatan milik PO apa, tapi dia dalam tanda kutip ngacak-ngacak barisan. Seru nih, ini membuktikan kebersamaan lintas PO ya. Walaupun misalnya nih teman-teman, kalau dalam satu rombongan ada berbeda PO tapi sama-sama Jetbus 5, nggak apa-apa teman-teman, nggak masalah, justru itu bagus ya. Karena kalau ngetrip kemanapun tujuannya, PO-nya PO apapun, sasisnya sasis apapun, harus Jetbus 5 yang original ya teman-teman, buatan karoseri Adiputro. Ini ada Jetbus 3 juga yang jadi imposter. Oh, punya juragan. Itu di depan Jetbus 5 punya juragan, teman-teman. Mantap. BTW, teman-teman mungkin ada yang bertanya-tanya nih, kenapa bukan armada double decker milik PO Juragan 99 yang ikut pameran? Karena memang tidak diperuntukkan ya, maksudnya tidak ditentukan untuk pameran teman-teman gitu. Dan kebetulan juga belum selesai proses pengerjaannya. Wah, kita disalip sama PO Restu. Ini sepertinya armada papas ya teman-teman. Bisa dijadikan wisata juga kok kalau teman-teman mau naik Panda Gemoy ini. Mungkin kalau teman-teman ada yang belum tahu, PO Restu juga ada armada kelas eksekutif dengan trayek dari Malang menuju ke Bekasi, Jakarta, dan tujuan akhirnya ke Terminal Polres Pelawat, Kota Tangerang. Jadi teman-teman bisa banget kalau mau mencoba armada kelas eksekutifnya. Hanya ada 28 kursi loh di kelas eksekutifnya.
Wow, ada PO Unicorn Indoren keberangkatan sore dari Malang. Wih, all JB5 teman-teman. Wah, mantap. BTW ini kita ada di rest area KM 726. Masuknya di Gresik teman-teman. Wah, Pandawa 87. Ini dari Banyuwangi teman-teman. Jos. Wih, rombongan wisata lagi teman-teman. PO Sedia Mulia. Ini di belakang ada JB5. PO Davin Putra. Wah, Jetbus 5 SHD teman-teman. Ganteng. Monggo. Nah teman-teman, ini dia armada kita jajarkan, kita bariskan di rest area KM 726. Kita akan lihat-lihat dari yang paling kecil, teman-teman. Ini mungkin nanti akan ada banyak yang nyebrang ya, karena lumayan rame. Alhamdulillah di sini juga sudah nggak hujan teman-teman. Yang pertama di sini ada armada Jetbox. Jetbox, teman-teman nggak salah dengar. Nah ini adalah produk terbaru dari karoseri Adiputro, yaitu cooling box ya, makanya dinamakan Jetbox Frigo. Nanti kita akan buat video detailnya teman-teman, tenang aja. Kemudian di sini ada Jetbus 5 MC. Wah ini tampil cakep banget teman-teman ya, warna silver. Kalau yang ini warna ungu candy teman-teman, candy purple, biar kekinian ya. Yes, nggak lain dan nggak bukan adalah Jetbus 5 Jumbo. Seperti ini teman-teman di malam hari, cakep ya. Kemudian kita bergeser ke yang lebih besar. Di sini ada Jetbus 5 Unicoach. Warna oranye menyala sekali teman-teman. Dan insya Allah ini akan dijadikan armada antar kota, antar provinsi. Di PO apa? Silakan teman-teman boleh tebak-tebakan di kolom komentar. Kemudian ada Jetbus 5 DCXL teman-teman. Nah DCXL itu artinya adalah Dream Coach XL. Boleh teman-teman artikan sebagai extra large ya, seperti ini, ganteng. Kemudian yang terakhir, yang paling tinggi atau yang paling besar, ini ada Jetbus 5 SDD teman-teman, super double decker. Wah keren banget ini. Ini sasisnya MAN RR4 26480. Keren ya, warna merah putih. Nah ini dia 6 unit armada kita. Oke teman-teman, setelah ini kita akan kembali melanjutkan perjalanan. Luar biasa, kita istirahat sejenak di sini dan akan kembali melanjutkan perjalanan. Nah teman-teman, sekarang kita ada di rest area KM 695. Ini masuknya di Kabupaten Jombang. Di sini kita lagi menunggu armada PO27 Trans yang double decker dengan julukan Freak FRIGG, karena di sini ada kejutan nih. Benar-benar seisi bis nih terkejut ya. Karena ada yang ketinggalan tadi di rest area KM 726. Teman-teman ingat nggak anggota tim saya siapa aja? Saya, terus ada Ko David, kemudian ada Billy. Lah yang ketinggalan nih Husen teman-teman. Jadi benar-benar tadi tuh wah, karena hektik ya, kirain Husen tuh udah naik di salah satu bis. Ternyata Husennya sholat teman-teman. Dan Husen cuma izin tuh ke WA. Nah kan orang nggak pada baca WA ya teman-teman ya. Jadinya yo wes. Lah ini dia nih. Wah. Diantar naik double decker teman-teman.
Pak, matur sun ya. Matur sun. Matur nuwun, guys. Matur sun. Ini bertugas menuju ke Cawang, teman-teman, tujuan akhirnya sebagai armada E5. Kok iso sen? Sholat nggak ngomong-ngomong. Lupa. Oke, yuk kita lanjut, teman-teman. Di mana ya? Untung untuk 200 juta. Jam 5:55 kita istirahat dulu, teman-teman, di rest area KM 260. Ini masuknya di wilayah Kabupaten Brebes, Jawa Tengah ya, teman-teman. Nah, di sini kita lihat-lihat lagi. Kita mau lihat nih bedanya saat di malam hari dan saat di pagi hari ya, di suasana yang terang. Kembali kita lihat di sini ada Jetbox Frigo. Wah, ini adalah satu produk spesial persembahan dari Karoseri Adiputro, karena kami ingin menyapa ya dunia baru, teman-teman, melalui sebuah pendingin box ya. Ini dinamakan Frigo karena ini kan freezer gitu ya, pendingin, teman-teman, untuk membekukan, bahkan bisa sampai ke minus 20 suhunya. Nanti kita akan bahas di video terpisah. Nah, ini kalau teman-teman perhatikan waktu dirilis kan pakai wheel dop ya. Lah, ini wheel dopnya lagi dicopot, teman-teman. Nanti ketika ada di pameran GJAW akan dipasang kembali wheel dopnya. Kita lihat bagian sampingnya, teman-teman. Kemudian, nah ini saya mau kasih lihat sesuatu di sebelah sini. Ini ada sesuatu, teman-teman. Oke, ini kita buka dulu penguncinya. Seperti ini. Nah, ini penguncinya kita buka dulu. Kita turunkan. Yes, ini ada tangga, teman-teman ya. Tangga untuk bantuan akses menuju ke dalam, seperti ini. Kemudian kita bisa masukkan kembali. Oh, mantap ya, teman-teman. Nah, ini seperti ini, kita tinggal dorong saja. Pastikan lurus. Kemudian kita kunci kembali. Ini penguncinya, teman-teman. Seperti ini. Oke, sudah terkunci dengan baik. Ini juga sudah terkunci. Oke, setelah ini kita kunci sebelah sini. Nah, ini ya. Sudah terkunci semua. Mantap. Lanjut kita lihat di sebelah. Wah, ini ada dua produk minibus Karoseri Adiputro. Untuk yang 4 roda, teman-teman ya. Ada Jetbus 5 MC dan Jetbus 5 Jumbo. Ini kalau kita lihat bagian belakang ada serigala. Pasti teman-teman tahu ya, apa sih, atau milik PO apa sih kira-kira ya. Ini saya nggak tahu nih dikunci apa enggak bagasinya. Dikunci, teman-teman. Yang jelas untuk perbedaan dari eksterior yang paling mencolok antara Jetbus 5 MC dengan Jetbus 5 Jumbo. Kalau Jetbus 5 Jumbo ini punya bagasi ya di sini yang benar-benar luas. Jadi bisa untuk naruh barang, teman-teman. Kalau Jetbus 5 MC nggak ada bagasi di sini. Teman-teman lebih suka yang mana nih? Jetbus 5 MC
atau Jetbus 5 Jumbo. Lanjut kita lihat teman-teman. Kalau kemarin kita sudah lihat bagian depan dari bis yang kita bawa, sekarang kita lihat bagian belakangnya. Wah, ini dia. Ganteng-ganteng semua. Nah, ini teman-teman. Mantap ya posisi parkir ya. Yang paling tinggi ada di tengah, kemudian untuk SHD-nya ini ada di pinggir. Kemudian kita akan lihat bagian sini. Nah, ini kita lihat ke sampingnya Dream Coach XL terlebih dahulu. Wah, tronton ya teman-teman, full sleeper seperti ini. Ini overhangnya asli panjang banget, bisa dibuka ya. Nanti kita akan buka-bukaan di video terpisah. Kemudian ini double decker PO asli Wonogiri. Mantap nih. Ada yang baru nih teman-teman. Tuh. Mantap ya. Ini kesatuan logonya ya, kesatuan logonya. Ini bukan bawaan dari MAN. Yang bawaan dari MAN ini di bagian tengah ya. Kemudian kita modifikasi sedikit supaya ukurannya, lekukannya ini cocok dengan flap depan kita. Jadi kelihatan lebih rapi ya teman-teman ya, dibandingkan sebelumnya yang terkesan melayang gitu teman-teman. Nah, ini baru nih, mantap nih. MAN, mantap. Selanjutnya teman-teman, ini armada Jetbus 5 Unicoach. ASMR dinyalain. Jam 6.42 kita berangkat lagi teman-teman dari rest area KM 260. Nah, ini kita mau jalan santai menuju ke rest area KM 166. Kita naik armada Jetbus 5 DCXL. Biar kebayang nih teman-teman, kalau misalnya naik Jetbus 5 DCXL nih kayak gimana sih view-nya dari kursi jomblo. Nah, ini kursi jomblo teman-teman.
Jadi kita kembali ke Jetbus 5 Unicoach teman-teman. Seperti ini view-nya kalau kita naik Jetbus 5 Unicoach. Oh, mantap kan? Silakan teman-teman yang kenal dengan para juragan, para owner PO, rekomendasikan untuk ambil Jetbus 5 Unicoach karena ini asli enak banget untuk penumpang, senyap ya teman-teman, view-nya juga bagus. Kalau pagi hari nggak silau, nggak bikin terpanggang gitu ya. Tuh seperti ini. Ke depan juga lega, teman-teman bisa lihat. Dan tentunya nanti bisa di customize ya, PO bisa mengcustomize interiornya mau ditambahkan apa. Misalnya mungkin sekat sliding di sini teman-teman. Seperti milik PO Juragan 99 dan PO-PO lain yang pakai sekat sliding, mungkin nanti bisa. Silakan dikonsultasikan saja ke tim sales kami untuk apa aja sih opsionalnya gitu. Wih, U-Trans teman-teman, keren. Wah, ini kita bisa ngelihat bis-bis angkatan pagi dari barat yang menuju ke arah timur. Enak ya. Ini kira-kira PO apa ya yang akan ambil Unicoach kedua teman-teman, karena ini kan yang pertama. Oh ya, for your information, untuk kursi sleeper yang di sini ya, di karoseri Adiputro ini dinamakan front row. Nah ini tulisannya teman-teman ya, front row. Oke. Jadi memang ini mempertahankan konsep kita, ada bingkai ya seperti ini, rounded rectangle, jadi nggak terlalu runcing ya, ada radiusnya ya. Ini adalah Adiputro teman-teman ya, kita punya identitas sendiri dan punya ciri khas. Dengan konsep seperti ini, privacy akan lebih baik, kemudian lebih safety juga teman-teman ya, dan tentunya lebih nyaman. Tuh, nyaman banget teman-teman. Kita coba di kelas yang lain yuk. Ini kan videonya judulnya First Ride ya teman-teman. Kita ke kelas yang lainnya. Nah teman-teman, sekarang kita ada di kelas super eksekutif. Ini kebetulan hanya untuk display ya teman-teman. Di tengah sini kelas super eksekutif, tapi nanti PO ini bebas mau pakai kelas super eksekutif dengan konfigurasi kursi 2+1 atau 2+2 atau 1+1 ya, bebas. Nah, karena kan nanti relnya bisa disesuaikan. Saya sih kalau pilih kursi di sini ya, di tengah ini kayaknya lebih suka di sini teman-teman untuk kelas super eksekutif, karena di tengah ya kita bisa melihat ke arah depan. Tuh, seperti ini. Kemudian legroomnya ini paling lega. Paling lega. Walaupun sebenarnya di dekat jendela juga lega teman-teman ya. Ini mohon maaf, banyak barang kita. Tuh, lega. Jadi wes, kembali lagi ke selera teman-teman. Kalau saya paling suka di sini untuk konfigurasi 2+1. Mantap tuh. Nah ini ada yang spesial teman-teman di lantainya. Apa sih yang spesial? Bukan sendal saya, walaupun sendal saya ini gambarnya JB5. Bukan ini yang spesial teman-teman. Nanti akan kita kasih tahu apa yang spesial di bawah sini saat kita bikin video full reviewnya. Seperti ini teman-teman. Mantap toh. Oke teman-teman, sekarang kita ada di sleeper dengan konfigurasi 2+1. Ini yang benar-benar baru ya untuk interior bis besar di karoseri Adiputro teman-teman. Kalau biasanya kita naik Dream Coach 1+1, sekarang ini 1+2 atau 2+1 ya, sama aja teman-teman. Nah di sini ini di-upgrade di bagian depan ya. Ini bukan standar ya. Kalau standar yo polosan seperti ini teman-teman. Kemudian di sini juga sudah ada avot,
Android. Di sini ada cup holder dan ada USB port charger. Kalau yang di ujung itu sensor ya, untuk mendeteksi apakah ada orang atau tidak di sini, teman-teman. Karena kan teman-teman ingat mungkin, nah di sini ada penutup ya. Terus ada gorden juga. Ada palu darurat pemecah kaca. Kemudian di tengah ini mungkin nanti bisa di custom lagi nih teman-teman. Misalnya mau ditambahkan gorden gitu ya. Karena untuk standarnya ini ada partisi. Ini sekat anti cipokan teman-teman. Kita mau klarifikasi nih sama Husen, sekaligus praktekin ya. Seperti ini teman-teman, kalau kita duduk di sleeper 2+1 kenapa Sen kamu bisa ketinggalan di rest area 726? Pertama itu gini, awalnya kan bikin konten atau bikin video di rest area tersebut. Yo. Barusan bikin konten sekitar 10 menit 15 menit. Yo. Aku kira itu masih agak lama lah, 10 menit atau 15 menit lagi. Oke. Wes, tak buat laporan atau sholat. Nah, tak buat sholat. Ternyata sehabis sholat tak cari ke ruang parkiran, loh BC udah nggak ada. Nah. Jadi tinggal guys. Jadi, Tapi emang aku salahnya itu aku nggak bilang ke orang atau teman-temanku. Oke, kita lanjut ya. Memang itu ya pentingnya komunikasi ya Sen ya. No, Aku juga paling penting itu. iya pas naik, loh iya rek Husen. Ya contoh sederhananya kalau kita naik bis akap antar kota antar provinsi, misalnya kita lagi ada di rest area, bis lagi isi bahan bakar, teman-teman kalau di rest area atau di tempat pengisian bahan bakar kan nggak boleh pakai toilet yang ada di dalam bis. Jadi teman-teman harus pakai toilet yang di luar bis dan izin dulu ke kru yang bertugas supaya nanti ditunggu, jadi nggak ketinggalan bisnya. Benar begitu Sen? Betul. Buat pelajaran guys. Iya. Nah seperti ini teman-teman. Nih ya, silakan teman-teman bisa langsung menghubungi tim sales bus Karoseria Adiputro untuk informasi kira-kira customize apa aja nih yang bisa diaplikasikan di Unicoach ini. Kita tiba di PT Pancakarya Diputra atau di PKP yang merupakan Adiputro Group. Nah, ini dia. Oh, mbak-mbak iki loh. Wow. Wih, udah ditungguin. Wah, luar biasa. Monggo. Coba itu. Sangat banget ini tahu coba. Jam 12:22. Alhamdulillah teman-teman, ini adalah akhir dari perjalanan kita. Kita sudah selesai ngetrip dari Malang menuju ke Bekasi. Dan setelah ini kita akan kembali ke Malang teman-teman ya. Tim kejar tayang nih, tim konten teman-teman. Silakan teman-teman ikutin terus keseruan perjalanan kita menuju acara GJAW Gaikindo Jakarta Auto Week 2025 yang akan diadakan di Ice BSD City dari tanggal 21 sampai tanggal 30 November 2025. Terima kasih untuk teman-teman yang sudah nonton video ini sampai selesai. Nanti kita akan ketemu lagi di video-video selanjutnya, tentunya hanya dengan produk-produk buatan Karoseri Adiputro ya teman-teman. Wah, mantap nih. Oh iya, buat yang belum tahu teman-teman ya, di PKP ini luar biasa loh teman-teman. Masih ada peninggalan original produk Karoseri Adiputro yang paling fenomenal, yang merupakan kerjasama antara Karoseri Adiputro dengan
produsen bus yang ada di Jerman. Teman-teman pasti tahu kan apa itu teman-teman ya? Yes, Neoplan. Ini teman-teman, masih ada rangka original Neoplan. Wow, mantap kan? Nah ini original teman-teman, rangkanya tuh gokil. Boleh nggak sih ini tak jadikan body ya, terus mesinnya pakai mesin Mercy atau apa gitu ya teman-teman ya. Ini original loh rangkanya, mantap kan? Nah, yang ketinggalan nih Husen teman-teman.